والشهداء والصالحين وإلى جميع مصنفين المخلصين وشارحها وإلى من أجازنا إلى المنتهى وإلى حضرة أبينا وأمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita melanjutkan materi pada minggu yang lalu. Saya ingin mengulas tentang ketertiban daripada sholatul faitah atau yang disebut dengan sholat qadha. Jadi wa yusanu taqdimuhu ala hadiratin ala tafsil. Disunnahkan, jadi hukumnya sunnah. Jadi alternatif sih sebenarnya. Wa yusanu taqdimuhu ala hadiratin ala tafsili fi dzalik. Disunnahkan mendahulukan faitah daripada sholat hadirah. Saya ulang lagi, udah kepaham kan sholat hadirah itu? Udah lah Pak Haji, udah paham. Sholat hadirah. Jadi tidak mendahulu, walaupun sholat itu yang punya waktu, tapi karena kita ada yang harus diqadha, maka di situ alternatif untuk melaksanakan sholat qadhanya. Hasiluhu annahu in kana ya'lamu annahu ba'da firaghihi minal faitati yudriku al-hadirata kullaha. Nah, ini alternatifnya. Sunnah mendahulukan sholat qadha in kana ya'lamu annahu ba'da firaghihi minal faitah yudriku al-hadirata kullaha. Pertama, sunnah mendahulukan sholat qadha apabila seseorang yang melaksanakan qadha itu tahu atau mengetahui setelah melaksanakan sholat qadha dia masih bisa melaksanakan sholat hadirah. Sholat hadirah fil waktu, di waktu itu. Tuh. Maka ketika dia tahu kalau melaksanakan sholat qadha, waktu yang dia pakai atau yang dia pinjam untuk mengqadha itu memadai untuk melaksanakan sholat setelah sholat qadha. Maka bada'a bil fatihati wujuban in fatathu bila udrin. In fatathu bila udrin. Kemarin bahwa apabila orang secara sengaja meninggalkan sholat fardu, maka kewajibannya adalah segera melaksanakan sholat qadha. In fatathu bila udrin, walaupun dia meninggalkan sholatnya tanpa udhur. Jadi bada'a bil faitati wujuban in fatathu bila udrin. Wajib hukumnya ketika dia meninggalkan sholatnya tanpa udhur. Tanpa udhur. Wajib segera itu apabila memang waktu yang sholat hadirah itu memadai. Wa nadban in fatathu bi'udhrin. Nah, orang melaksanakan sholat qadha
Kita pakai contoh aja. Pada waktu sholat duhur. Mau melaksanakan sholat qadha subuh pada waktu sholat duhur. Nah, teknis pelaksanaannya kan sudah kita di belakang. Ada beberapa pendapat bahwa ketika sholat subuh dilaksanakan qadha sholat subuh dilaksanakan di waktu sholat duhur, berarti kita mengikuti teknis sholat duhur dalam sisi pembacaan atau sisi qiraah antara siriyah dengan jahriyah. Wa nadban in fatathu bi'udrin. Kalau seseorang melaksanakan sholat qadha kemudian waktu yang hadiroh itu sangat memadai, gitu kan? Ketika alternatifnya begini, satu, ketika seseorang meninggalkan sholatnya tanpa udzur, maka hukumnya wujuban, segera melaksanakan sholat qadha terlebih dahulu. Nah, terus wanadban, dan sunnah ketika sholat yang tertinggalnya atau sholat yang mau diqadhanya itu karena udzur, karena tidurlah umpamanya. Tuh. Nah itu. Wa in kana ya'lamu annahu ba'da firaghihi minha la yudriku minal hadrati illa raq'atan fil waqti bada bil Fatihati nadman mutlaqan. Nah, di sini wa in kana ya'lamu annahu ba'da firaghihi minha la yudriku minal hadrati illa raq'atan. Gimana kalau cuma dapat 1 rakaat untuk melaksanakan sholat hadirah. Nah, itu juga bada bil Fatihati nadban. Dalam salah satu kitab dalam Nihayatul Zen itu dikatakannya begitu. Tetap sunnah mendahulukan sholat faitah atau sholat qadha ketika dia masih memungkinkan untuk mendapatkan 1 rakaat gitu. Sholat yang hadirah. Walau kanal baqi minal waqti ma yasaul wudu'a wa duna raqatin qaddamal hadirah. Nah, terus kalau sekiranya melaksanakan sholat qadha kemudian ada sisa waktu, kira-kira sisa waktu itu cukup untuk melaksanakan wudhu, hanya cukup untuk melaksanakan wudhu. Nah, waduna raqatin qaddamal hadirata alal faitati li alla tasira sahibatul waqti faitatun. Sahibatul waqti faitatan. Jadi kalau cuma kira-kira buat wudhu lah, wudhu berapa lama sih? Nyampe nggak 5 menit? Kagak nyampe, kecuali yang was-was. Kalau yang was-was bisa nyampe, bisa lebih 5 menit Pak yang was-was. Was-was itu ya minasyaiton. Wudhu, saya punya teman di pondok itu wudhu itu dari mulai jam 4 sampai terbit matahari dah. Kasihan ngelihatnya kalau yang was-was. Coba katanya kalau yang was-was begitu harus dikagetin. Pokoknya lagi wudhu nih was-was. Tapi ada bacaannya sebenarnya untuk solusi bagi orang yang kena was-was. Lagi wudhu itu lama, dari jam 4 bisa nyampe jam 6 was-was sampai basah kuyup nyampe ke baju-baju. Ada juga yang was-was ketika takbiratul ihram Pak. Allah lagi, mungkin was-was gitu. Ya mudah-mudahan kita jangan ngerasain was-was, jangan nyoba-nyoba maksudnya. Nyoba-nyoba pengen was-was jangan. Karena mencari kehusuan mungkin di takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian was-was kayak Allah lagi. Itu dalam masalah penegasan sholat qadha. Walau tadzakkara faitatan ba'da syuru'ihi fi hadratin atammaha dhaqal waktu
Dokol waktu au ittasa. Jadi gimana kan sholat qadha itu ketika ingat Pak. Orang mengqadha sholat itu ketika ingat. Mengqadha nih. Kalau sholat mah memang harus ingat. Artinya apa? Kalau sholat qadha itu kan tidak diatur waktu sedemikian rupa. Yang penting sudah masuk waktu sholat. Artinya nggak diingetin dengan cara adzan dan lain sebagainya. Walau tadzakara faitatan ba'da syuru'i fi hadiratin atamaha. Nah, orang mengingat sholat faitah setelah melaksanakannya seseorang di sholat hadirah atamah. Nah, kemarin juga sudah disampaikan, ini hanya sebuah penegasan bahwa orang yang ketika punya sholat yang harus diqadha, kemudian dia melaksanakan sholat hadirah, gitu. Entah itu baru 1 rakaat, gitu. Apalagi 2 rakaat. Gitu. Pertanyaannya, apakah harus diteruskan melaksanakan sholat hadirah? Apa qadha? Teruskan. Atammaha, itu. Atammaha, maka menyempurnakan sholat hadirah. Dokol waktu awit tasa'a, baik waktunya sempit ataupun leluasa. Apa alasannya? Gitu. Dikhawatirkan, gitu. Dikhawatirkan ketika kita memutuskan sholat hadirah, sementara sholat hadirah waktunya nggak cukup, sehingga nanti nambah sholat yang harus kita qadha. Melaksanakan qadha, tapi kemudian datang lagi yang harus diqadha oleh disebabkan melaksanakan sholat qadha, sehingga waktu hadirahnya kita tinggalkan. Salah itu. Jadi intinya sholat qadha ya harus segera, baiknya segera, tapi segera. Baik karena udzur ataupun tidak ada udzur. Secara hukum memang iya. Kalau tanpa udzur itu tidak harus kita segera melaksanakan qadha. Tapi kan bukan persoalan dia sengaja ataupun tidak. Persoalannya umur, Pak. Iya kan pasti. Persoalannya umur belum diqadha, gitu. Tuh, mati itu aja. Nah, sekarang kita masalah hitungan. Apabila orang tidak tahu hitungan berapa sholat yang harus diqadha, kan kita bingung Pak. Sering kita ngobrol, sering kita sampaikan bahwa sholat zaman kapan kita kan, sholat zaman kapan. Kemarin udah kita singgung, udah kita sedikit disampaikan bahwa bagaimana orang mukallaf, gitu. Orang mukallaf itu orang yang baligh dan berakal sehingga punya kewajiban secara hukum. Baik melaksanakan hukum, gitu. Kemudian ketika sudah melaksanakan secara hukum wajib, ada kewajiban, berarti ada dapat pahalanya. Ketika dia meninggalkan berarti konsekuensinya ada. Man alaihi fawaitu la yadri adadaha yajibu alaihi ayyaqdiya hatta yatayaqqana bara'ata dhimmati. Ingda Syafi'iyah wal Hanabilah. Nah ini. Kan sering ada juga pertanyaan, bagaimana kalau sholat yang harus diqadha itu banyak, tapi kita nggak tahu hitungannya berapa lamanya. La yadri adadaha. Nah, apakah tetap kita ada kewajiban qadha? Yajibu alaihi ayyaqdiya. Jadi wajib sampai dia hatta yatayaqqana, sampai dia yakin, Pak. Menghitung, diingat-ingat. Mungkin ini yang sholat yang lama, Karena apa? Sholat itu kan harus ingat, Pak. Terus gimana kalau nggak ingat hitungan banyak? Cuma kita di situ ada ta'yin nanti. Kayak sering kita sampaikan bahwa bolehkah kita niat qadha sholat duhur tapi nggak tahu sholat duhur yang mana? Boleh. Karena apa? Man nasiya sholata aw nama anha, gitu.
Ini dari apa namanya, dari literatur yang lain, barang siapa yang lupa terhadap sholat, aunama atau tidur, gitu, fal yusolliha idza dzakaroha, maka segera sholat ketika dia mengingat. Karena tujuan sholat itu apa? Untuk mengingat. Aqimis sholata lidzikri. Ini dalil mengkodok, termasuk dalil mengkodok. Qurannya juga ada. Jadi hatta yatayaqqana bara'ata dzimmati. Jadi harus yakin bahwa dia punya sholat yang diqodho, walaupun sholat tidak kemudian karena dia sholat itu untuk mengingat Allah kemudian sholat semena-mena. Jadi yakin bahwa dia punya sholat yang harus diqodho, nggak asal. Makanya ibadah itu perlu ilmu. Kan dalam ibadah itu ada 4 hal yang harus kita tahu. Pertama harus perlu ilmu. Yang kedua perlu niat. Yang ketiga perlu sabar. Yang keempat ikhlas. Nah, di dalam sholat ini ada semua. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ada. Konsep ilmu untuk ibadah itu ada di ketika kita membaca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Artinya kita perlu ilmu. Nggak pakai ilmu ya, walaupun benar namanya kebenaran, harus ada ilmunya. Makanya sholat itu harus ingat. Makanya ada macam-macam sholat mah. Ada orang sholatnya goflah. Sholat mah sholat tapi goflah, tidak mengingat. Dia hanya melakukan sebuah gerakan tapi kolbunya itu berbeda, pikirannya berbeda, ingat kemana-mana. Makanya banyak orang sholat tapi nggak sholat. Salah satu yang mendukung supaya kita sholat terkoneksi kepada Allah, salah satunya adalah ilmunya. Salah satu yang harus kita punya adalah ilmu. Ketika kita membaca doa, Bapak mungkin merasakan, kita membaca doa, Bapak baca doa dengan bahasa Arab, terus tahu artinya. Bedakan antara tahu arti dengan tidak tahu arti. Kira-kira enakan mana? Enakan tahu artinya. Itu amin, amin. Umpamanya orang nggak ngerti bahasa Arab, bisa jadi yang bacanya bukan baca doa, biasanya baca puisi, bisa jadi. Tapi bahasa Arab. Asal amin aja. Pernah kejadian dulu lagi mondok, namanya santri kan kadang-kadang apa Pak? Santri kadang-kadang nyeleneh. Lagi tahlilan, ada yang meninggal, ya saya digilir ngedoa. Pas giliran temen saya, bingung kali mau baca doa apa. Yang dibaca jurmiyah Pak, kitab ilmu nahwu yang dibaca. Bukan doa, tapi karena yang jamaah nggak tahu ya amin-amin aja. Nah itu karena nggak ada ilmunya. Terus apakah harus yakin kita tahu sholat yang kita tinggalkan itu? Yang penting kita tahu jenisnya aja, atau ingat jenis sholat yang harus diqodho. Nah ini wajib mengqodho sampai dia yakin. Berarti pertanyaannya, bagaimana kalau dia belum yakin ada sholat yang dia tinggalkan di masa lalu katakan? Pertanyaannya, nah ada pendapat lain. Yakfi ayyagliba ala dhannihi bara'atu dhimmati. Jadi cukup dia menduga, dhanniyah sifatnya. Kayaknya saya nih 2 minggu yang lalu atau 2 bulan yang lalu saya meninggalkan sholat duhur kayaknya. Nah,
Nah itu berarti kita wajib qadha. Itu pendapat mazhab Hanafiyah. Wala yalzamu indal qadha'i ta'yinu zaman. Nah ketika kita mengqadha itu nggak harus nentuin zaman. Nentuin zaman itu nentuin waktu, Pak. Contoh begini, niat saya sholat duhur qadha pada minggu yang lalu, umpamanya nih di hati, tapi katakanlah dengan bahasa Arab, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan, itu di usbu'il madi, mengqadha sholat di minggu yang lalu. Nggak usah, yang penting ada ta'yin sholat aja. Bal yakfi ta'yinul manwiyyi kadzuhri awil asri masalan. Nah cuma cukup menentukan di niat sholatnya sholat apa. Contoh begini, sholli fardhu al-barakati musafir, berarti qadhaan lillahi ta'ala. Nggak tahu kita sholat qadha yang mana, cukup itu. Makanya la yadri adadaha, kemudian yang dia tidak tahu waktunya kapan, cuma ketika kita jelas tahu bahwa ada sholat di hari Rabu yang tertinggalkan dan di hari Kamis ada yang tertinggalkan, tertibnya adalah kita mengqadha sholat yang awal, yaitu sholat yang ditinggalkan di hari Rabu. Itu tertibnya. Nah kita sholat itu kan ada waktunya. Kayak kemarin ada waktu yang dilarang pas terbit matahari, kemudian pas terbenam matahari, kemudian ada pas matahari di tengah. Itu buat sholat-sholat yang sunnah. Pertanyaannya gimana kalau sholat qadha di waktu-waktu yang dicegah, di waktu-waktu yang dilarang. Nah, tadi masalah orang yang mengqadha sholat tidak tahu hitungan. Kalau Hanafiyah begini, qalu la budda min ta'yiniz zamani fayanwi awala dhuhrin alaihi adraka waqtahu walam yasilhu wa kadza aw yanwi akhir dhuhrin alaihi kadzalik. Ya emang Hanafiyah mah ya begitu, cukuplah dengan doniyah aja, atau dengan menentukan nama sholat, tidak harus tahu kapan waktu kita meninggalkan sholat kemudian kita qadha, kita tidak harus menentukan zamannya. Di sholat fardu juga kan kita niat nggak menentukan zaman, menentukan zamannya paling-paling dengan adaan. Itu adaan itu istilahnya, kalau adaan itu kontan lah ya. Adaan. Kalau qadha kan bayar namanya. Ta'yin sholat itu kan satu menentukan saya sholat, kemudian juga nama sholat harus ta'yin di situ. Ditambah muqaranahnya. Itu ada pertanyaan, hal tuqdal faitatu fi waqtin nahyi anin nafilah. Tuqdal faitatu fi jami'il awqati walau fi waqtin nahyi an sholatin nafilah ala tafsil bil madhab. Secara umumnya begini, sholat yang diqadha, sholat qadha fi jami'il awqati walau fi waqtin nahyi. Secara umumnya begini, sholat qadha itu mau kapanpun dilaksanakannya boleh, mau di waktu yang dilarang juga boleh. Kayak tadi waktu yang dilarang tuh, pada pas matahari ada di tengah, ya kan? Beda dengan sholat Jumat, beda. Tuh ada istisna di situ. Kita lihat berapa pendapatnya. Pendapat mazhab Hanafi dulu. La yajuzu
qada'ul fawaiti fi salasati awqatin. Salat qada ada yang tidak boleh, bahasanya tidak boleh. Tidak boleh gitu. Apakah tidak boleh di sini masuknya kepada haram atau enggak? Nah, ada 3 waktu yang kata mazhab Hanafi enggak boleh melaksanakan qada. Pertama, waktu tulu'i syamsi, pas terbit matahari. Termasuk setelah sholat subuh. Nah, apakah setelah sholat subuh boleh? Makanya kenapa tidak boleh melaksanakan sholat sunnah ba'diyah itu, karena disitulah berbarengannya kornus syayatin muncul gitu. Kalau ini buat taring-taring iblis itu munculnya di itu. Kemudian ada tasbihan bi ibadati majusi. Jadi memang ketika terbit matahari itu kan apa namanya Pak Haji? Pak Haji yang ini tahu agamanya apa? Yang Sintok itu, Majusi itu yang saikere lah ya. Tuh, supaya tidak menyerupai itu, makanya kenapa sholat ketika terbit matahari itu nggak boleh. Mau sholat apapun. Nah, pertama adalah waktu terbitnya matahari. Waktu zawal, pas waktu zawal itu kan tergelincir dikit lah. Kalau kalau waktu istiwa itu kita patokannya gini, kita berdiri di tengah, di lapang lah katakan, nggak ada penghalang apapun. Nah, istiwa itu di situ. Bayangan kita nggak ada, keinjek lah. Nah, ketika pas gingsirnya itu ada lewat dikit bayangan dari badan kita. Makanya dulu mah menentukan waktu sholat dohor itu kan, waktu sholat dohor, sholat asar itu kan pakai itu Pak ya, kan bikin tugu yang begini, kemudian ada pakai besi kira-kira 30 cm. Jadi pakainya pakai bayang-bayang. Di kampung dulu pakai bayang-bayang. Karena zaman dulu mah masih susah jam Pak, susah jam tangan, susah jam dinding. Itu pakainya bayang-bayang. Sekarang juga masih ada. Menentukan waktu sholat. Waktul gurubi atau waktil gurubi, pada waktu gurub. Gurub itu terbenam matahari. Nah, selain waktu itu, wa ma ada dzalika yajuzu fihil qada'u walau ba'dal asri. Nah ini. Jadi mau kapanpun boleh. Yang penting di 3 waktu itu. Untuk mengqadha sholat di 3 waktu itu, kata mazhab Hanafi, jangan. Selain 3 waktu itu monggo, boleh. Mau setelah asar kek, mau setelah subuh kek, yang penting bukan waktu zawal, bukan waktu terbit matahari, dan bukan waktu terbenamnya matahari. Boleh. Oh, berarti kalau kita pakai yang ini berarti kita ngikutnya kepada mazhab Hanafiyah. Lah kan. In kanat al-faitatu fi dhimmatihi yaqinan aw dhannan qadaha walau fi waqtin nahyi an sholatin nafilah. Fa yaqdiha inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha wa ghairi dzalik. In awqatin nahyi anin nafilah. Nah, kalau mazhab Maliki beda lagi. Yang penting kita yakin bahwa kita punya sholat yang harus diqadha. Terserah mau waktu zawal, yang penting ingatnya kapan. Umpamanya kita pas terbit matahari, wah saya harus punya qadha sholat subuh. Habis sholat subuh, itu umpamanya lewat, gitu kan. Udah nongkrong lah di rumah, udah ngopi. Karena habis subuh kan belum terbit matahari, langsung pulang, beres wiridan, Allahumma antas salam, lantas jalan, gitu kan. Terus selesai nongkrong ngopi lah, pas terbit matahari ingat ada sholat yang harus diqadha. Kata mazhab Malikiyah mah saat itulah dia wajib mengqadha, karena saat itu dia ingat. Karena apa?
Man nasiyas sholata aw nama anha falyusalliha idza dzakaroha aqimis sholah. Nah, ketika ingat disitulah harus segera mengqadha, melaksanakan sholat. Wa in syakka fi syughli dhimmatihi biha wa adamihi qadhaha fi ghairi awqatin nahyi 'anil nafilah. Amma fi awqatin nahyi fa yahrumu qadhaha fi awqatil hurmatin nafilah. Jadi ada waktu tahrim, memang ada waktu makruh gitu kan. Intinya ya seperti itu. Boleh di mana kita ingat, kan ini global pemaknaan ini dari apa? Dari Rasulullah. Man nasiya as-sholata aw nama anha fa yusalliha idza dzakara aqimis sholata lidzikri. Jadi masih global. Dalil ini masih global. Jadi di mana dia ingat ada sholat yang ditinggalkan, harus sholat tanpa melihat waktu, apakah waktu haram, waktu yang tidak boleh sholat, atau waktu yang boleh sholat. Ini global, makanya dirinci oleh beberapa pendapat para ulama. Lidzikrinya yang penting di situ. Lidzikri. Karena apa? Yang namanya lidzikri nggak ingat itu kan berarti sholat tidak ada zimmah, tidak ada beban, tidak ada tanggung jawab. Namanya lupa, kan udzur sholat itu kan itu tadi. Satu tidur, yang kedua lupa. Mengqadha, kewajiban qadha, tapi lupa, ya berarti nggak wajib qadha. Di saat kita belum ingat ada sholat yang harus diqadha. Kita lihat Syafi'iyah. Bolehkah qadha di waktu yang dilarang sholat? Padahal ini kan sholat wajib. Ya juzu qada'ul fawaiti fi jami'i awqatin nahi. Ini boleh? Boleh mengqadha sholat faitah fi jami'i awqatin nahi. Berarti larinya ke itu Pak tadi. Man nasiya sholata, barang siapa yang lupa sholat oleh karena mungkin tidur dan lain sebagainya, kemudian dia ingat, apakah boleh? Ya juju qada'ul fawaiti fi jami awqatin. Boleh di seluruh waktu yang dilarang. Dilarang apa? Dilarang sholat. Ya tadi yang tiga itu. Khusus, jadi khusus qadha, umpamanya khusus qadha illa idza qasada qadha al fawaiti fiha bi khususnya wa innahu la yajuzu wala tannya. Kalau bisa ya dihindari aja lah. Jadi kita menghindari, yang penting kita sudah ingat sholatnya. Pertanyaannya, ketika kita ingat, harus saat ingat itulah kemudian harus kita langsung melaksanakan sholat qadha apa enggak ya, tergantung, kan tadi ada alternatifnya. Ya udahlah, ini lagi pas terbit matahari, bentar aja dah. Tuh. Lebih baik kita menghindar dari alternatif atau kemungkinan yang jatuhnya kepada hukum haram. Jadi di sisi lain ada yang mewajibkan, di sisi lain ada larangan. Nah, contoh begini. Ini wajib, tapi ternyata ada larangan. Kayak tadi nih. Berseberangan atau ta'arud gitu. Ta'arud itu ya kayak ini contohnya lah. Sisi lain ini melaksanakan sholat qadha wajib, tapi di sisi lain ada larangan sholat. Berarti mana? Dahulukan dulu untuk menjauhi sesuatu yang dilarang, walaupun itu wajib. Itu kaidah usul fikihnya begitu. Apabila berbenturan antara kewajiban, di sisi lain ada kewajiban, tapi di sisi lain ada larangan di situ waktunya, berarti kita mendahulukan sesuatu yang
yang dilarang. Jangan dilakukan di situ. Ya berarti karena ada waktu lagi lah. Gimana kalau pas waktu khutbah? Ya kita datang sholat. Oh, pas lagi khutbah. Kan suka banyak juga ada yang melaksanakan sholat sunnah, ada yang tidak. Udah macam-macam dah di situ. Yang sholat sunnah ada, yang enggak. Amal waktul masghul bi khutbati khatibil jum'ati fa innahu la yajuzu fihi qada'ul fawaid. Enggak boleh kan? Jadi mazhab Syafi'i udah jangan sholat qada, udah. Di situ memang isgo. Adapun waktu yang sedang sibuk itu sedang berjalan dengan khutbah khatib Jum'ah fa innahu la yajuzu fihi qada'ul fawaid. Jadi di waktu khutbah berjalan tuh, ya tidak boleh melaksanakan sholat qadha. Walaupun punya harus diqadha. Terus gimana nanti ketika sudah selesai apa? Selesai khutbah. Selesai khutbah kan langsung qomat sholat Jumat, ya kan? Pernyataan kemarin atau barusan juga ada bahwa kita harus mendahulukan sholat qadha. Ketika sholat hadiroh itu masih banyak waktunya. Nah pertanyaan gini, gimana kalau pas khutbah kemudian kita tidak boleh mengqadha padahal kita punya sholat yang harus diqadha, terus dilanjut dengan sholat Jumat? Nah pertanyaannya, setelah selesai khutbah apakah kita boleh mengqadha? Kira-kira kalau sholat Jumat nanti ketinggalan ya jangan. Tapi boleh ketika sholat yang lain cuma ketinggalan sholat berjamaah, Pak. Cuma ketinggalan sholat berjamaah. Kira-kira sholat berjamaah dengan mengqadha sholat utama mana? Ya, benar. Utama mana mengqadha sholat? Ayo yang mana? Oh, agak bingung kayaknya jawabannya ini. Bukan sholat Jumat. Bukan. Oh ya, oh iya. Pak Haji lagi agak miskomunikasi nih Pak Haji. Jadi ketika orang ketinggalan sholat berjamaah dengan sholat qadha, utama sholat qadha atau ngejar berjamaah? Qadha dulu. Oh ya, berarti udah paham. Alhamdulillah berarti udah paham. Apa emang udah paham dari dulu kali ya? Ya bagus. Ya. Jadi intinya aqimis sholata lidzikri Pak. Jadi mau sholat qadha, mau sholat apapun namanya sholat itu lidzikri, itu di situ. Kita harus punya pakem di situ. Bahwa sholat itu untuk mengingat Allah, udah di situ. Tapi mengingat Allah yang diatur dengan sholat itu perlu aturan. Itu nggak bisa semena-mena. Beda dengan zikir, makanya sholat itu disebutnya zikir asghar. Dulu kita udah sampaikan. Zikir asghar. Terus zikir yang lain, zikir di luar sholat. Masa zikir sehari semalam cuma 5 waktu kan? Zikir mah mudawamah terus dalam situasi dan kondisi apapun. Itu pentingnya sholat. Karena dengan sholat itu, kalau sholatnya yang memang menggunakan ilmu lah ya, gitu. Pakai ilmu sholatnya, kata Imam Hambali, sholat itu menumbuhkan rasa ikhlas pada diri seseorang secara spontan. Dengan sholat itu, keikhlasan itu akan tumbuh di dalam dirinya. Syariatnya sholat. Pada hakikatnya Allah yang ngasih gitu. Allah yang ngasih. Maka atharul ibadah atau infek dari segala apa yang kita lakukan
baik dari sholat dari puasa, itu yang ngasih Allah itu, bukan kita. Kita mah hanya melaksanakan cara-caranya aja. Ini ketauhidnya. Jadi kayak kita di sini, kita bisa duduk ya Allah lah yang ngasih kesadaran diri gitu. Karena ada orang yang sadar tapi tidak menyadari, tidak punya kesadaran diri gitu kan. Karena kayak orang begini, ada orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Kira-kira ya, ada orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Contohnya mana kira-kira Pak Haji? Contohnya yang kita bahas aja, simpel. Dia udah inget ada waktu sholat yang harus diqodho, tapi dia nggak qodho. Nah itu berarti dia tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Berarti kelihatannya kepada kesadaran. Angel ya. Makanya kesadaran itu bisa jadi disebutnya hidayah, Pak. Bisa jadi disebutnya hidayah. Petunjuk, daya itu letupan yang ada di dalam kolbu yang paling dalam, rasa ingin melakukan sebuah kebaikan. Hidayah. Makanya ada hidayatul amal, ada hidayatul din, ada hidayatul Islam, ada hidayatul ilmi. Orang senang banget terhadap ilmu, itu dia dapat hidayah ilmu. Terus ada orang yang kagak demen amat, kesel aja dengar orang ngaji umpamanya. Itu berarti dapat hidayah apa? Ya hidayah kesel, bukan hidayah ilmu. Itu masalah itu mah. Makanya kan kita kayak kita di alam barzah itu kan nanti kan mau ditanya, kan kita harus persiapan juga katanya. Pertanyaannya ketika kita sudah menghafal di dunia, man robuka waman nabiyuka wama dinuka wama kiblatuka, kemudian wama imamuka waman ikhwanuka. Hafal kan Pak? Buat nanti ditanya malaikat mungkar nakir, udah hafal kan? Pak Haji mau udah hafal ya? Ini bocoran dari para ulama untuk menjawab di alam barzah nanti. Man rabbuka, yang ditanyakan itu bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan sholatnya. Berarti di situ tauhid, di situ tentang iman, Makanya kita sering baca raditu billahi rabb wabil islah wabi muhammadin nabiyya wa rasul wabil qur'ani imama wabil ka'bati giblata wabil mu'minina ikhwana. Oh belum hafal ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah bil qur'ani. Ini sebenarnya harus kita baca di setiap pagi dan sore menjelang habis subuh. Kita baca ikrar kita sebenarnya kepada Allah, ridho, menunjukkan bahwa kita ridho. Ngomong ridho, raditu wabil mu'minina ikhwana, aku ridho bahwa orang mukmin itu adalah saudaraku. Tapi pada bertengkar aja, kira-kira ridho apa belum itu? Saling caci aja, gara-gara beda madhab, gara-gara beda sholat subuh antara kunut dengan, gara-gara beda itu ini, saling caci. Berarti pertanyaannya, sudahkah ridho mukmin sebagai saudaranya? Belum. Masih nafsu, masih memandang saudaranya dengan kebencian. Kira-kira itu ada orang salah, katakan orang salah, tapi dia benci. Justru orang salah itu harus disayang supaya
diingatkan menuju kepada sesuatu yang benar. Bukan dibenci. Kalau dibenci kan menjauh. Nah, itu pertanyaan buat kita sendiri. Sudahkah kita ridho mukmin itu sebagai saudara kita? Walaupun beda madhab, yang penting selama dalam satu bingkai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti itu saudara kita. Jadi hati-hati Pak, di akhir zaman itu fitnahnya begitu. Wataba adalah ada watawal bagdo, itu permainan iblis. Permainan iblis. Itu masalah sholat. Jadi di waktu yang dilarang sholat sunnah itu, karena pas terbit matahari itu belum masuk waktu sholat. Pas terbenam matahari lewat dikit baru masuk waktu maghrib. Maka pas terbenamnya itu dilarang sholat. Ini pas istiwa. Terus dapat madzhab Hambali gimana nih? Kadang-kadang beda, guru sama murid beda Pak. Bisa jadi beda pemahaman, beda persepsi. Boleh, jangan terlalu ini gitu kan. Beda cara pandang. Yang penting perbedaan itu ada dasarnya. Selama perbedaan dengan menggunakan ilmu, ada dasarnya. Ilmunya tetap kita hormati, tapi mensikapinya juga harus dengan ilmu. Ada yang mensikapinya dengan emosi, merasa tersinggung dan lain sebagainya. Bapak-bapak nih, pamannya ada yang jadi guru dah di sekolah. Kira-kira lagi ngajar, pas lagi ngajar tengah-tengah lagi ngejelasin, ada murid dari kelas tiba-tiba keloyong aja, nggak pamitan. Kira-kira guru di situ marah apa enggak? Tersinggung nggak kira-kira? Biasanya tersinggung. Sebab dulu saya pernah ngajar di sekolah tersinggung. Woi, mana kamu? Pamit kan gitu ya. Itu artinya ada ilmu, ada akhlak, ada etika. Nah, perbedaan di situ antara guru dengan murid boleh, silakan. Jadi Muhammad ibnu Hambal itu berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Beda. Boleh. Jangankan guru dengan murid, anak sama bapak juga beda kan? Gitu. Bapak pengen ngejodohinya ke sini, itu kan? Anaknya sudah punya pilihan ke sini. Ya udah, kira-kira yang mana itu? Karena sudah ada yang udah saking taatnya kepada orang tua, gitu. Ditambah orang tuanya nggak bijak, tidak memberikan kebebasan untuk berkreasi, memilih dan lain sebagainya. Nah, madzhab Hambali ya juzu qadaul fawaiti, nggak ada alternatif lain Pak. Kalau madzhab Syafi'i masih ada alternatif. Tapi madzhab Hambali mah ya juzu qadaul fawaiti fi jami'i awqatin nahyi bila tafsil. Udah mutlak lah. Yang penting, kenapa perbedaan di sini? Itu tadi ingat, idza dzakaroha aqimis sholata lidzikri. Di situ ketika ingat punya sholat yang harus diqadha, qadha. Mau di waktu sholat yang dilarang, pas terbit matahari, pas matahari tergelincir, pas terbenam matahari sekalipun boleh, karena disitulah. Gitu. Pertanyaannya, kita pilih yang mana? Pilih yang mana? Kan kita juga yang menjawab. Oh, kondisional aja. Kalau kita ingatnya pas di waktu ini kan gitu ya. Tapi tetap ada patokan, ada patokannya. Ya, ada yang tanyain? Tadi kayaknya masih gelap ya. Oh iya, siapa? Iya.
Ya, kita diurutkan aja Pak Haji. Coba, kita diurutkan. Kita mengingat dari waktu kayaknya deh saya dari sholat zuhur, asar, sampai ke maghrib, sampai ke isya. Itu diurutkan. Berarti kalau kita ingatnya, oh ya kayaknya saya sholat zuhur. Jadi yang tidak harus yakin. Tadi bahwa ada yang penting kita ada dzon. Dzon itu bayangan yang menuju kepada sesuatu yang benar, tapi walaupun belum pas benar. Kayaknya lah katakan, kayaknya ini dah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi tidak harus jangan subuh aja dulu kodonya, enggak. Jadi yang ingat kita urutkan aja. Subuh, zuhur. Jadi kodok sholat subuh dahulukan daripada mengkodok sholat zuhur. Katakanlah kita punya sholat yang harus dikodok itu 5 waktu. Yang kita ingat, saya pas main bola dulu lagi kelas meeting zaman SMA, kodok tuh, kodok. Oh dari mulai zuhur, asar, maghrib sampai isya. Berarti mana dulu? Zuhur dulu. Zuhur kemudian sholat isya. Itu ketertibannya begitu. Jadi jangan mendahulukan sholat kodok sholat zuhur sebelum mengkodok sholat subuh. Jangan mendahulukan kodok sholat zuhur, kodok sholat asar sebelum mengkodok sholat zuhur. Itu ketertibannya. Kemarin kita sudah bahas ketertiban mengkodok sholat. Sebagai contoh, punya kodok sholat di hari Senin, ada sholat yang ditinggalkan. Kemudian di hari Selasa kita juga ada sholat yang ditinggalkan. Berarti mendahulukan mengkodok sholat yang kita tinggalkan di hari Senin. Seperti itu Pak Haji gambarnya. Udah kali ya? Ini ada kata-kata tahu seolah-olah tidak tahu. Ini pun ada kejadian. Jadi kalau habis dulu itu kan kami beli sanggup di Bali, banyak orang yang tahu seperti itu. Apa seolah menyumbangkan hari lah, banyak ada sekitar 340. Saya tahu itu kan. Ya. Manusia tidak tahu mereka itu makan itu, atau ilmu sila dan juga lalu kita sebelah itu kan. Sampai pasti, oh ini satu hari utuh secara seolah-olah ada komando dari mana langsung buka. Kita pernah kalau kita duduk di situ gimana? Saya macamnya pasti. Duduk doang kita mah. Oh kita baca tasbih. Oh. Tahu kalau nggak tahu kan orang orang kita begitu hari gitu. Kalau saya kan sulit pasti. Saya aja Oh. Itu mah namanya masing-masing aja. Masing-masing aja. Kayak kita pamannya, ternyata kita masuk gereja, gitu kan? Orang lagi, ya kita mau baca tasbih aja. Pertanyaannya, boleh nggak masuk gereja? Boleh aja. Kalau nggak dilarang sama security mah boleh, itu udah masuk aja. Yang nggak boleh itu kan kita ngikutin bareng-bareng dalam ibadahnya. Jadi maksudnya kayak gini, orang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Contoh begini, kita tahu sholat sunnah qobliyah itu utama atau ba'diyah utama. Kita udah tahu kan? Tapi nggak mau melaksanakan. Berarti dia tahu, tapi dia nggak tahu bahwa dirinya tahu. Itu contoh kecilnya. Udah saya kira itu pagi ini yang kita bahas. Semoga menjadi kafaroh untuk kesalahan, kekhilafan, dan melengkapi kekurangan-kekurangan sholat kita, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Amin ya robbal alamin. Kekurangannya mohon maaf dari saya secara pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.